Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Aklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Enggak, nanti untuk belok ke kiri tunggu komando, untuk belok kiri kita tunggu komando. Biar semua teman-teman kita kumpul dulu, baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya, Mas, untuk Bapak. Tolong bilangin belok kiri. Stop, oke. Stop. Kita tunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya, semangat, semangat. Tunggu sebentar. Tenang, kita masih menunggu. Kita masih menunggu teman kita. Tahan dulu. Tahan. Sana. Oke. Ayo, udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, pulihkan tanah dana pemerintah dan dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Cukup banyak uang yang dikorupsi, sehingga kalah kesulitan memprogramkan menjalankan program-programnya. Tanah adalah rakyat yang jadi korbannya. Kata baik, korban maka demikian. Oleh karena itu pada komputer, kalau tadi pun satu ditangkap di penjarakan, maka tidak cukup harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa asal undang-undang rampasan dapat segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang terpenting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Terakhir, saudara, kita tetap harus bersatu dan menegakkan ekosistem. Yang pertama, berketuhanan. Yang kedua, sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo.
Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Melihat bagaimana yang kemarin yang terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar biasa. Akibat aksi ini, ruas jalan Adi Sucipto pun ditutup untuk kendaraan umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo. Setelah bernegosiasi dengan didampingi oleh aparat kepolisian, mereka diperbolehkan masuk hingga ke halaman untuk membacakan tuntutan mereka. Rekan-rekan dari Korlap memang meminta masuk untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dengan pertimbangan keamanan tentunya kami berbicara dengan mereka Korlap, mereka bisa menjamin rekan-rekannya untuk tidak berbuat anarkis tentunya. Sudah dengan batasan tangga gedung, mereka sepakati kami berikan waktu 20 menit untuk menyatakan sikap dan alhamdulillah sudah terlaksana, mereka menepati waktunya. Kami pun petugas juga sudah memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah selesai dengan aman, tidak ada hal apapun yang terjadi. Usai menyampaikan aspirasi, massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Yang sudah bergabung dan mengikuti kita kekurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak cinta, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini. Jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampak yang lebih besar.
Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3. Besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, besi ini tolong diangkat. Kita jaga irama. Ini mau mereka berbuka puasa. Tolong ambil dulu. Bapak-bapak kepolisian, hari ini problem kemanusiaan kami batal. Di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji tuh oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat. Jangan coba-coba mengintimidasi rakyat dengan jual-jual kalian. Saya tekankan sekali lagi, jangan coba-coba. Bapak-bapak kepolisian, kami hadir di sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong, rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi, siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak, kamu sampai dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPMI harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Kedubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat, bongkar aja sahabat-sahabat kalau gitu. Balik, 1, 2, maju sahabat-sahabat, bongkar. Bongkar aja itu sahabat-sahabat. Buka pagarnya. Mobil yang kamu bukan mobil. Sahabat-sahabat tetap satu komando sahabat-sahabat. Buka pagarnya. Dan kita akan masuk untuk kemudian melakukan boikot terhadap kantor Kedubes Amerika Serikat. Kantor Kedubes masuk sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat langsung boikot. Kawas panduk sahabat-sahabat. Boikot kantor Kedubes Amerika. Dengan tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN dan pendekatan politik sensitif dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi
lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika alon-alon. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Azwan, Antoni Saleh, Tommy Wiratama, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Lanjut. Kami tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Cabut hak politiknya. Miskinkan Jokowi. Dan keluarga. Pemerintah menjadi versi posisi army. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Dewa Politik, benteng analisa kritis dan garda terdepan menyuarakan nurani serta aspirasi publik. Salam keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, penikmat dinamika politik tanah air. Kembali lagi bersama saya di saluran Dewa Politik.
Hari ini kita menyaksikan sebuah momentum krusial dalam catatan sejarah demokrasi kita. Ketika saluran-saluran resmi wakil rakyat dinilai semakin tumpul dan lambat merespon ketidakadilan, maka jalanan kembali menjadi ruang suci bagi gerakan moral. Gelombang aksi massa yang dimotori oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil kembali bergerak, menyuarakan perlawanan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan matinya penegakan hukum di tanah air. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana pergerakan ini bukan sekedar letupan emosi, melainkan wujud kepedulian tertinggi terhadap masa depan Republik ini. Pergerakan massa yang diinisiasi Koalisi Indonesia Melawan Gabungan Mahasiswa dari UNS, UMS, PMI, GMNI, hingga aliansi elemen masyarakat lainnya merupakan bukti nyata bahwa api idealisme pemuda Indonesia tidak pernah padam. Ada beberapa poin yang kita bahas, yaitu pertama dari cuplikan tadi, darah perjuangan di jalanan. Melakukan long march dari Tugu Makuto hingga mengepung gedung DPRD Solo, ribuan mahasiswa berjalan kaki membakar semangat kebangsaan. Ini bukan sekedar parade perjalanan, melainkan seruan darurat atas kondisi bangsa yang kian mengkhawatirkan. Kedua yaitu tuntutan tegas dan tanpa kompromi. Suara mereka bergema menuntut satu hal mendasar. Adili rezim yang dianggap merusak tatanan, hentikan segala tindakan represif dari aparat keamanan, dan selamatkan sisa-sisa demokrasi yang mulai terancam runtuh. Ketiga itu menghadapi ketegangan demi aspirasi. Meskipun sempat diwarnai gesekan fisik dan barikade ketat dari aparat, kegigihan masa aksi pembuahan hasil. Tekanan publik yang kuat memaksa wakil rakyat untuk membukakan pintu gedung DPRD Solo demi mendengarkan secara langsung 18 poin dosa dan tuntutan rakyat. Ini membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apapun akan tunduk jika rakyat bersatu dan merapatkan barisan. Mengapa rakyat dan mahasiswa harus sampai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan mereka di jalan? Jawabannya sangat jelas, karena ada krisis kepercayaan yang luar biasa mendalam terhadap akuntabilitas para penguasa. 1. Dugaan praktik nepotisme dan kejahatan sistematis. Aliansi Gerakan menggarisbawahi bagaimana kebijakan masa lalu yang terindikasi syarat akan KKN dan oligarki telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa, baik di sektor sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Kedua itu dugaan kebohongan publik dan krisis integritas. Diskusi mengenai keaslian dokumen kelulusan pejabat publik, termasuk polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus disuarakan oleh pakar forensik digital, hanyalah puncak dari gunung es ketidakpercayaan publik. Ketika sebuah penjelasan hukum dipersulit dan transparansi diabaikan, maka wajar jika publik menyimpulkan ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Ketiga itu, keraguan terhadap kabinet baru. Rakyat meragukan komitmen pemerintah saat ini jika figur-figur yang terindikasi bermasalah pada rezim sebelumnya masih dipertahankan dalam lingkaran kekuasaan. Bagi pergerakan massa, kompromi terhadap korupsi dan manipulasi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Jika kita meneliti ribuan komentar dan dukungan di media sosial, sangat jelas terlihat bahwa nurani masyarakat berdiri sejalan dengan perjuangan para mahasiswa di jalanan. Rakyat sudah muak dengan retorika manis tanpa realisasi penegakan hukum yang konkret. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, apalagi menjadi tameng perlindungan bagi mantan pejabat yang di lingkaran dinastinya. Tuntutan untuk menangkap, mengadili hingga menyita aset-aset hasil korupsi bukan sekedar bentuk amarah, melainkan panggilan keadilan agar Indonesia terlindungi dari kehancuran ekonomi dan moral. Aparat keamanan seharusnya sadar bahwa gaji dan seragam yang mereka kenakan berasal dari uang rakyat. Sudah saatnya aparat berdiri melindungi rakyat yang menyampaikan aspirasi, bukan justru menjadi benteng pertahanan bagi oligarki dan kekuasaan yang telah purna. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tetapi keadilan tidak bisa dibungkam selamanya. Selama ketidakadilan merajalela, maka jalanan akan tetap menjadi ruang perjuangan. Ya teman-teman, bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian? Apakah Anda sepakat bahwa gerakan mahasiswa ini terus didukung hingga keadilan benar-benar ditegakkan di negeri ini? Tulis dukungan dan analisis kritis Anda di dalam komentar di bawah. Dan sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi.
Ya teman-teman, ini komentar dari Tata Wirdayaninata. Ayo maju terus mahasiswaku, jangan mau mundur. Ini Emrul, maju dan lanjutkan terus perjuanganmu adik-adik mahasiswa. Ngatemi, beginilah kalau pemerintahan lambat membongkar korupsi. Sumarman, mantap para mahasiswa bersama dengan rakyatnya. Maju terus, pantang mundur lawan kezoliman, penegak hukum demi kebenaran dan keadilan kejujuran. Usman, hati-hati para pendemo, jaga keselamatan dan kesehatan kalian, maju terus demi keadilan. Ini Sri Lestari, ya Allah berilah kemenangan mahasiswa yang pada demo ini, amin ya Rabbil Alamin. Badriah, ya Allah lindungilah keselamatan para mahasiswa pembela rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ini Reza Faizal, hidup mahasiswa, mahasiswa sangat peduli keselamatan negeri RI. Selamat berjuang para mahasiswa di seluruh negara RI. Margono, terus maju mahasiswa bersama rakyat. Ini Gangga Laksana, hukum segera tegakkan dengan keadilan yang dikuartikan terjadi peradilan jalanan, damai Indonesiaku. Ini Prasetyo, adili rezim pengkhianat terkorup, Allah SWT bersama pejuang kebenaran, jangan takut. Tumera, ya Allah lindungilah mahasiswa dan rakyat Indonesia, jangan sampai ada yang dianiaya aparat. Ini Usmi Riani, kita hanya bisa mendoakan dari rumah, semoga mengunjuk rasa keadilan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sigit, semangat jika tidak ada perubahan, kita suarakan hukum rimba. Rakyat sudah semakin sulit, mati pun rela demi keadilan. Obeng Stuk, PKI itu menghalalkan segala cara pejabat terkorup, kelakuan PKI. Ismi, maju terus adik-adik mahasiswa, semangat berjuang untuk negerimu, dirusak pengkhianat negeri. Ini Umi, kezoliman Jokowi luar biasa terang benderang, banyak kematian yang sadis, yang misterius, yang tak diurus, bahkan tak boleh diotopsi. Ada 800-an petugas KPPS dan 50 mahasiswa di Kanjurahan, juga 6 laskar FPI yang didor atas perintah Jokowi. Betapa biadab dan kejamnya menghabisi nyawa warga sendiri. Apalagi mau mengaji mestinya cukup ditangkap atau diamankan saja. Kasihan keluarganya, mereka tak berdosa, alangkah murahnya nyawa di era Jokowi. Ini Sutria, semangat terus lanjut. Ini Yusnia, selamat berjuang. Ini Febri, lanjut pejuang kebenaran, mantap. Ini Rosid, mahasiswa harapan rakyat untuk mengelola negara sesuai UU. Ini Hadiin, perusak konstitusi dan rezim terkorup harus diadili, hukum harus berlaku sama di depan rakyat. Ini Muhammad, hati-hati adik-adikku mahasiswa, semangat terus, suarakan terus keadilan. Rizkia, lawan dan maju terus para mahasiswa supaya pembelajaran bagi para pejabat yang terkorup dan penipu. Ini Dayat, bravo mahasiswa, maju terus, pantang mundur untuk kebenaran. Ini EN Nurhayati, tah para pejabat jangan beran nyapelekan rakyat, kalau bergerak tiada ampun bagi orang-orang jahat. Ini Hermanto, maju terus, jangan mundur, kita lawan perusak negara. Paksar Bini, perusak demokrasi dan para koruptor wajib dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini Isan, luar biasa kakak-kakak mahasiswa yang sudah mulai gerak. Aksi demonstrasi jalan kaki ke kantor DPRD Solo, mahasiswa mantap, demo nasional dimulai dari Solo. Margahayu, hidup mahasiswa, hidup rakyat, merdeka, lanjutkan, jangan biarkan negeri ini hancur sama pengkhianat. Ini Didi, sampai tuntas, jangan tanggung demo. Zahrul, lanjut terus wahai mahasiswa sampai pemerintah menangkap Jokowi. Ini Helmi, semangat adik-adik mahasiswa dan rakyat Indonesia, maju terus, pantang mundur demi kebenaran, amin ya Rabbil Akbar. Ini Brian, mantap, lanjutkan sampai Jokowi diadili dan dijebloskan ke penjara. Siti, selamat berjuang adik-adik mahasiswa, doaku untuk negeri tercinta Indonesia. Saiful, hidup mahasiswa, maju terus, jangan gentar demi untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezoliman. Ini Mulyono, maju tak gentar, terus maju mahasiswa dan rakyat, adili Jokowi. Solo, maju terus mahasiswa.
Ini Obenstup, rakyat Indonesia sudah cerdas, tidak mau dibodohi terus. Ini Syafi, lanjutkan terus mahasiswa, wakil rakyat membela semua, makan gaji buta aja, Allah meridhoi perjuanganmu. Fatima, maju terus mahasiswa sampai keadilan tegak di negara ini. Ini Stepan, semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Ya, ini Safriani, jangan kasih kendor gas. Pak Ruhiyat, semoga anak-anakku semangat anak-anakku. Sri Hadia, semoga Allah membantu kalian. Sadida Tumandia, tolong selamat, amin mahasiswa. Ini Muhammad, ayo maju terus mahasiswa, tegakkan keadilan. Ini Elizabeth, hidup adik-adik mahasiswa, jangan lelah terus berjuang menegakkan keadilan, kejujuran, penindasan, kejayaan Indonesia ada di pundakmu, bravo mahasiswa, Tuhan melindungimu. Ini Rumi Hidayat, ya Allah berilah kesehatan semua perjuangan anak-anak kami dari mahasiswa. Ya, ini Hardoyono, mantap sekali. Edi, baguslah rakyat harus kompak. Rumaikah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Becik ke titik, Allah ketoro rakyat jangan dibodohi. Ini Budai, terus suarakan kebenaran adik-adikku mahasiswa agar negeri tercinta terselamatkan. Ini Yuli, semangat mendukung perjuangan kalian untuk keadilan dan kebenaran. Ini Koman, lanjutkan terus perjuangkan untuk rakyat Indonesia, untuk sejahtera. Ini Darwin, semoga demonya sukses. Ini Dunwil, terus berjuang melawan kejahatan. Ini Dinda, alhamdulillah mudah-mudahan doa pensiun dikabulkan, Indonesia bunyar atau kiamat hancur. Ini Sukar, maju terus sampai selesai, makasih perjuangan kita. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih kritis, silahkan cantumkan dalam komentar. Saya dari Dewa Politik, izin undur diri, salam NKRI, harga mati.